Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Paskalia Alvintawardati, mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 121-224-009, angkatan 2019 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan judul Fitur-fitur fonetis dalam OSOP Ngalam. Materi ini bersumber pada ringkasan eksekutif dan dokumen asli berupa artikel jurnal yang telah dibagikan sebelumnya oleh Bapak Dana Satria selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan presentasi akademik. Lalu, poin-poin presentasi yang akan saya bawakan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada pembahasan, dan yang keempat yaitu penutup. Pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. OSOP Ngalam adalah ragam bahasa yang diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat tutur bahasa Jawa di kawasan Kota Malang. Dalam kajian terdahulu, menyebut fenomena tersebut sebagai bahasa Jawa Malangan. Leksikon-leksikon dalam OSOP Ngalam diadaptasi secara fonologis dalam jumlah besar dari bahasa Jawa dan Indonesia, serta beberapa dari bahasa Madura, Arab, dan Inggris. OSOP Ngalam dipilih karena terdapat keunikan khas di dalamnya. Berikut adalah contoh kalimat dalam OSOP Ngalam beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada Sam, umak kateneng di, yang artinya, Mas, kamu akan pergi kemana? Lalu, yang kedua, umak kadet nakamo, ayas ewulop iki, yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu, kamu tidak makan ya? Saya lapar sekali ini. Lalu berikut, ciri yang menonjol, yakni pelafalan leksikon secara terbalik dari bahasa sumber. Dalam bahasa Indonesia, Mas menjadi Sam dalam OSOP Ngalam. Lalu, kamu menjadi Umak dalam OSOP Ngalam. Tidak dalam bahasa Indonesia menjadi Kadit dalam OSOP Ngalam. Lalu, saya menjadi Ayas dalam OSOP Ngalam. Lalu, berikut adalah metode dalam penyajian presentasi ini. Yang pertama ada penyediaan data, yang kedua analisis data, dan penyajian analisis. Yang pertama yaitu kajian ini dimulai dengan penyediaan data. Data penelitian berupa tuturan yang dikumpulkan dari penggunaan OSOP Ngalam. Selama proses tersebut, metode observasi atau simak digunakan dengan memanfaatkan alat perekam. Adapun kriteria yang digunakan adalah memiliki yang pertama, kejelasan pelafalan bunyi konsonan, vokal, difton, dan kluster. Lalu yang kedua yaitu kejelasan penggunaan unsur suprasegmental dalam tuturan. Dan yang ketiga yaitu pertuturan tidak mengandung unsur pelecehan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu yang kedua metode analisis data. Analisis data dimulai sejak reduksi data sampai pada tahap data siap disajikan. Dengan memanfaatkan kriteria unit analisis, data dipilah dan dipilih. Data yang terseleksi dikelompokkan untuk proses identifikasi bunyi. Tahapan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama, berwujud identifikasi pola silabel. Yang kedua yaitu tahapan berwujud analisis pasangan distribusi bunyi. Lalu yang ketiga berwujud analisis fonem untuk menentukan ciri-ciri suprasegmental.
Selanjutnya adalah penyajian hasil analisis. Kajian ini diakhiri dengan penyampaian hasil analisis. Hasil analisis disajikan dengan memanfaatkan paparan-paparan deskriptif dan tabel berupa fitur fonetis. Paparan-paparan deskriptif berisi penjelasan ciri-ciri fitur fonetis dan osop ngalam, dan tabelnya untuk mendukung penjelasan deskripsi ciri-ciri tersebut. Lalu masuk ke dalam bab pembahasan. Pembahasan terdiri dari 3, yaitu pelafalan fonem secara terbalik, pasangan minimal distribusi bunyi, dan unsur-unsur non-segmental. Pelafalan fonem secara terbalik, yaitu pengertiannya merupakan kekasan yang menonjol dalam osop ngalam. Contohnya dalam kata bucu menjadi ojok, selamat menjadi talames, dan slow menjadi woles. Proses pembalikan fonem ini terjadi dengan tidak merubah fitur-fitur fonetis dari bahasa sumber dan mengadaptasi dengan menambahkan font tertentu pada detet konsonan. Lalu, berikut adalah pola-pola pelafalan secara terbalik, yaitu pertama ada pola satu silabel. Contohnya yaitu fonem mas dalam bahasa Jawa diadaptasi secara fonetik menjadi sam oleh osop ngalam. Sebelumnya satu silabel ini adalah pengertiannya yaitu sama dengan suku kata. Selanjutnya adalah pola dua silabel, yaitu terdiri atas dua suku kata. Contohnya murah menjadi hamur dan sehat menjadi tahes. Lalu ada pola tiga silabel. Contohnya selamat menjadi utapes dan sepeda menjadi adapes. Contoh kalimat pada pola-pola pelafalan secara terbalik. Yang pertama ada pola satu silabel. Contohnya, Genaro endi sesam, yang artinya, orang mana ya mas? Lalu contoh kedua, pola dua silabel. Yang pertama, samawa ya sam, tahe selalu. Artinya, semoga sakinah, mawadah warahmah mas, sehat selalu. Lalu, pola tiga silabel yaitu talames, lulus kuliah langsung irap. Yang artinya, selamat, lulus kuliah langsung nikah. Lalu pembahasan kedua yaitu pasangan minimal distribusi bunyi. Yang pertama ada distribusi paralel. Distribusi ini terlihat dari kasus unap dan urap. Unap dalam fonem banyu dan urap dalam fonem baru. Fonem N dan R bukanlah realisasi dari fonem yang sama, sehingga dikatakan distribusi paralel. Lalu, distribusi komplementer. Distribusi ini terlihat dari kasus fonem limo yang berarti 5 dan fonem monyet yang menjadi tenyum. Dari kedua fonem tersebut ada terdapat fonem O yang sama. Jika hal itu dipertukarkan ke dalam fonem omil dan tenyum, maka tidak menjadi masalah karena keduanya memiliki fonem yang sama, yaitu O, sehingga hal ini disebut dengan distribusi komplementer. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu unsur-unsur non-segmental. Intonasi merupakan unsur non-segmental yang paling kuat dalam osop ngalam. Intonasi menaik biasanya diberi notasi angka 3 yang wujudnya kalimat interrogatif. Contoh kalimatnya, kelas umak jam urep se, jam pituo, yang artinya kelas kamu jam berapa ya? Jam 7 kan? Lalu, ngopo sih teori sastra jam 8 dek gedung, yang artinya kenapa teori sastra jam 8 di gedung. Selanjutnya, penutup. Penutup ini berupa kesimpulan.
Secara fonologis, osop ngalam memiliki 3 ciri khas, yaitu terdapat pelafalan fonem secara terbalik yang terdiri dari 3 pola silabel bahasa asal. Yang kedua, pasangan minimal distribusi bunyi yang terdiri dari paralel dan komplementer. Yang ketiga yaitu unsur nosimental dalam osop ngalam, yaitu intonasi yang bentuknya kalimat interrogatif. Meskipun status kebahasaan osop ngalam cenderung merupakan slang secara fonetif, osop ngalam memiliki fitur-fitur yang khas. Untuk penelitian selanjutnya, fitur-fitur morfologis osop ngalam dapat dikaji khususnya yang berkaitan dengan proses pembentukan kata. Terima kasih. Berikut yaitu biografi singkat dari saya. Presentasi dapat saya akhiri. Terima kasih. Bila terdapat salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.